Jadi saya di 9 bulan dikali 2000 dikali 0 dikali 85% dikali daya 2200 dikali biaya per kWh. Jadi 1444 per kWh. Jadi total denda yang saya harus bayarkan selama 9 bulan itu adalah. Halo, ketemu lagi dengan saya Aji Online. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah pengalaman saya tentang PLTS on grid yang saya pasang di rumah saya ya, yang sebesar 1600 watt. Nah, kisahnya di awal adalah di bulan Maret 2021 saya memasang solar panel dan inverter on grid ya dengan daya 1600 watt. Setelah saya pasang, saya datang ke PLN untuk mengajukan KWH Eksim, ekspor impor ya. Ternyata sesampai saya di PLN di Tabanan Bali ya, di kantor PLN Tabanan Bali, di situ saya diberikan beberapa syarat ya, antaranya SLO, setelah itu ntar ada survei. Tapi syarat satu yang tidak saya bisa penuhi adalah saya disuruh upgrade daya dari daya saya 2200 watt ke 7700 watt. Nah, di situ saya merasa keberatan karena nggak sanggup ntar bayar bebannya, belum lagi pemakaiannya, karena bebannya saja itu 450.000 kalau saya benar ya. Nah, setelah sampai saya datang itu, pertama tetap dayanya harus naik ke 7700. Datang kedua kali ternyata sama jawabannya 7700. Akhirnya karena kakak saya tertarik memasang solar panel di daerah Sembung, akhirnya datang lagi untuk menanyakan. Ternyata syaratnya masih sama, daya minimal harus 7700. Akhirnya kakak saya juga nggak jadi memasang karena syaratnya 7700. Nah, setelah pemasangan itu akhirnya saya tidak memakai KWH Eksim, tapi KWH asli yang datang dari PLN zaman dulu ya, yang saya tidak pernah mau ganti. Kebetulan itu adalah pasca bayar, saya nggak mau repot, jadi itu yang saya pakai. Nah, dalam perjalanan karena itu KWH jadul, jadi kalau ada kelebihan daya dari solar panel itu akan dialirkan kembali ke listrik PLN sehingga bisa digunakan oleh rumah yang lain. Nah, ternyata setelah berjalan lama, teman-teman bisa lihat videonya, saya terjadi pengurangan pemakaian karena sudah ambilnya dari solar panel. Berjalan, seterusnya akhirnya kemarin pada hari Kamis bulan Mei kemarin, Kamis kira-kira 4 hari yang lalu, itu datang petugas PLN. Petugas PLN-nya mau mengganti meteran jadul saya dengan meteran yang baru yang tanpa piringan. Akhirnya itu dia nelpon saya karena kebetulan saya tidak berada di rumah, hanya ada istri dan anak. Nah, petugasnya bilang, "Pak, ini harus diganti karena ini sudah viral. Dari pusat saya ditugaskan untuk mengganti KWH ini. Karena KWH ini karena membuat pencatatan data acak, nggak cocok." Saya juga nggak paham maksudnya ya, karena setahu saya kilometer pasca bayar hanya cek meteran angka pas di awal dan di akhir saja, terus dikurangkan jadi selisih segitulah kita bayar pemakaian dayanya. Karena lewat telepon saya bertanya, "Pak, ini kalau diganti sebenarnya saya nggak mau." Kenapa? Karena saya pakai solar panel. Kalau pakai ini kelebihan dayanya akan menjadi beban ya. Jadi kalau teman-teman pakai KWH yang baru walaupun pasca bayar, ketika ada kelebihan listrik itu tetap dihitung akan sebagai beban. Jadi saya rugi. Nah, habis itu saya bilang, tapi petugas bilang nggak bisa, Pak, ini sudah ada tugas. Oke, kalau begitu saya tanya, "Pak, bisa nggak saya mengajukan KWH Eksim? Karena kemarin saya harus dikasih syarat naik ke 7700. Akhirnya telepon saya diputus. "Oke, Pak, saya tanya dulu ya ke terkait." Habis itu dia telepon balik lagi saya, petugasnya.
Pak, bisa Pak untuk listrik 2200. Akhirnya saya merasa happy, mungkin ada perubahan gitu loh. Ternyata setelah dilakukan proses, akhirnya setelah saya setuju bahwa itu diganti, saya tanya, saya pasti dapat nggak KWH Eksimnya? Pasti dapat Pak, tinggal penuhi syaratnya. Akhirnya istri saya tanda tangan beberapa surat. Akhirnya malamnya saya pulang ke rumah, ternyata saya mendapatkan 2 surat atas proses tersebut. Pertama adalah yang pertama itu ada sebuah surat tentang proses ya. Jadi prosesnya sederhananya dia ada checklistnya di laporan tersebut. Terus di laporan tersebut ada ternyata ditemukan pelanggaran meteran mundur pada saat tidak ada beban. Oke, itu dianggap pelanggaran. Jadi ketika saya mengekspor kelebihan daya dari solar panel saya, karena saya tidak menggunakan KWH Eksim, hanya menggunakan KWH jadul, saya tidak ada utak-atik apapun, ternyata kelebihan daya itu dianggap sebagai pelanggaran. Jadi ditemukan pelanggaran bahwa meteran KWH mundur ke belakang ketika tidak ada beban. Jadi ada kelebihan daya, terus beban dari PLN tidak ada, hanya dari solar panel sudah cukup bahkan lebih, dan membuat itu mundur, itu dianggap pelanggaran. Oke, jadi itu akhirnya dicopot KWH lamanya diganti KWH baru, dan itu tidak ada biaya. Dan ada surat yang kedua, yaitu surat penangguhan pemutusan listrik sementara. Nah, itu ditandatangani oleh istri saya. Saya tanya sama istri saya cuma bilang saya cuma disuruh tanda tangan, nggak dijelasin apapun. Akhirnya saya baca, ternyata penangguhan pemutusan listrik itu adalah karena saya dianggap melanggar dari aturannya PLN memasang sistem on grid PLTS tanpa menggunakan KWH Eksim, itu dianggap melanggar. Oke, jadi itu. Akhirnya saya karena nggak paham, akhirnya hari Jumatnya, Kamis petugasnya datang, Jumatnya itu saya akhirnya ke PLN, ketemu dengan orang yang ditunjuk, mungkin manajer bagian apanya. Setelah pertama saya ngobrol, ternyata satu yang saya tanyakan, Pak, saya ada 2 surat. Surat pertama itu adalah surat tentang proses petugasnya datang ke rumah, checklistnya. Dan ada pelanggaran, jadi KWH karena ada kelebihan daya dan membuat piringan itu berputar, itu dianggap pelanggaran. Nah, ternyata dijelaskan bahwa menurut ketentuan administratif yang tertulis, apapun yang mempengaruhi perhitungan KWH dari PLN tersebut itu dianggap melanggar. Walaupun secara pribadi saya tidak ada merasa melanggar, karena tidak ada mencuri listrik, tidak ada utak-atik segel apapun. Nah, itu yang pertanyaan saya ke petugas yang saya datangi di kantor, itu yang pertama ya. Yang kedua, surat tentang penangguhan pemutusan listrik sementara. Akhirnya di situ dijelaskan begini, Pak, karena dianggap pelanggaran dan mempengaruhi perhitungan KWH PLN, Bapak dikenakan pemutusan listrik, dan ini surat penangguhannya diberi waktu 3 hari. Di situ dijelaskan bahwa ada hitung-hitungan. Saya memasang listrik PLTS itu bulan Maret, sekarang bulan Mei, berarti udah 1 tahun 2 bulan. PLN akan menghitung denda, ada denda yang dihitung adalah sebesar 9 bulan ke belakang. Jadi berapa lama pun saya PLTS tanpa KWH Eksim itu dihitung cuma 9 bulan ke belakang. Dendanya adalah 9 bulan dikali 85% dikali daya terpasang dikali biaya KWH per KWH. Jadi saya di 9 bulan dikali 2000 dikali 85% dikali daya 2200 dikali biaya per KWH. Jadi 1444 per KWH.
Jadi total denda yang saya harus bayarkan selama 9 bulan itu adalah hampir 18 juta. Itu membuat saya langsung shock. Dan saya dalam hati masih belum terima. Saya tanya, saya kan tidak ada mencuri listrik Pak. Betul, tapi sesuai aturan Anda mempengaruhi perhitungan KWH. Karena di laporan itu ditemukan pelanggaran bahwanya ketika tidak ada beban, terus ada solar panelnya menghasilkan listrik, itu membuat piringannya mundur ke belakang. Nah, itu dianggap pelanggaran. Padahal sebenarnya itu lagi ekspor listrik kelebihan daya ke PLN, tapi itu dianggap pelanggar. Nah, padahal saya realnya cuma bayar listrik sebelum pakai PLTS itu adalah 600.000 sampai 800.000. Anggaplah terus 800.000 dikali 9 bulan itu kan cuma 7.200.000. Tapi saya harus bayar denda sesuai aturan itu adalah hampir 18 juta. Itu membuat saya pusing. Akhirnya saya bilang, Pak, kenapa saya nggak mau pakai KWH Exim? Karena pada saat saya melakukan pengajuan di bulan Maret itu harus naik daya ke 7.700. Saya nggak sanggup karena naikinnya bayar, belum KWH Eximnya, dan bebannya 450.000. Saya nggak jadi. Saya tanya kedua kalinya tetap jawabannya 7.700. Kakak saya sebenarnya mau pasang solar panel on-grid, cuma juga sama jawabannya 7.700. Dayanya baru bisa. Jadi akhirnya kita nggak jadi pasang. Terus saya tanya, ada nggak aturan seperti itu harus naik ke 7.700? Jawaban dari petugas yang handle saya itu nggak ada aturan seperti itu Pak. Waduh, terus kenapa bisa jawabannya seperti itu? Akhirnya dia nanya, orangnya mana Pak? CS yang mana? Aduh, mohon maaf Pak, saya waktu itu lupa siapa namanya. Saya juga nggak tahu, tapi kalau Bapak mau lebih ekstrim, tolong cek CCTV. Salah satu penyebabnya saya nggak mau pakai KWH Exim itu karena harus naikin ke 7.700. Nah, habis itu saya tanya, gimana Pak? Ya harus dibayar Pak, cash atau maksimal cicilan 3 bulan. Aduh Pak, ke Bapak kasih waktu 1 tahun pun saya nggak sanggup bayar 18 juta itu untuk denda listrik. Nah, tapi itu nggak sesuai aturan, itu dendanya seperti itu. Ya, akhirnya saya pusing dong. Mikirnya pusing kenapa jadi seperti ini, kenapa kedua dendanya besar banget. Terus saya tanya, Pak, dalam proses kalau saya belum lunasi dendanya segala macam, saya bisa proses KWH Eximnya nggak? Nggak boleh, harus dilunasi. Wah, tambah pusing lagi dong. Waduh. Terus dalam 3 hari saya akan dipanggil untuk dijelaskan secara detail denda dan segala macamnya. Mudah-mudahan gak ada denda, bisa diputihkan karena ada juga kesalahan, menurut saya kesalahan dari petugas, tapi saya nggak tahu. Ini hari Minggu, besok Senin juga libur, mungkin Selasa baru dipanggil. Terus saya tanya, Pak, boleh nggak saya share di YouTube untuk hal ini yang seperti Bapak sampaikan kepada saya? Boleh, silakan, agar nggak terjadi hal yang sama kepada masyarakat. Jadi sarannya dari petugasnya, Anda kalau mau pasang PLTS on grid ya, jadi Anda harus pasang dulu PLTS-nya segala macamnya, jangan dulu dikonekin ke PLN. Anda mengajukan surat resmi ke PLN, Anda akan ada surat survei, terus Anda harus punya surat sertifikat layak operasi, ganti KWH Exim, dan kalau Anda disetujui baru boleh connect, sehingga tidak terjadi seperti saya. Nah, menurut teman-teman, kalau Anda melihat kondisi saya, kira-kira kalau Anda jadi saya seperti apa? Terus kira-kira ada saran nggak gimana caranya saya biar bisa denda itu dihilangkan? Karena secara real saya tidak ada merusak properti PLN, tidak ada utak-atik, dan saya tidak juga mencuri listrik. Salah saya cuma satu, nggak memakai KWH Exim, itu pun karena ada miskomunikasi. Nah, mau gimana ya, mudah-mudahan teman-teman juga yang belum pasang PLTS dan mau pasang PLTS jangan sampai nggak pakai KWH, jangan sampai ya, karena terjadinya seperti saya ini. Ya, sekian dulu dari saya. Setelah hari Selasa ketemu dengan petugas dan jelasin detailnya, saya akan update di video berikutnya. Terima kasih, segitu saja dari saya. Ketemu lagi dengan Aji Online di video berikutnya. Terima kasih.